Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Anggrini Karsari Prismatuti dengan NIM 202033279 dari kelas 3F. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran PPKN, yaitu peraturan dalam perbedaan tema 2 kelas 6. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Selanjutnya di sini adalah muatan KD. KD 1.4 mensyukuri peraturan, persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. KD 2.4 menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai, peraturan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.4 menelaah peraturan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Di sini kita mencoba untuk mengamati, yaitu kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari bersama. Mari kita menyimak ya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kami berbeda, namun kami tetap bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti, dan Dayu Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami.
Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra. Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama anak permainan tradisional. Rangku aluh, betik, gobak sodor, atau cingciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Untuk itu, mari kita menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Tetapi bersatu dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut dengan NKRI. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan terbentuk dari unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan, masyarakat tentunya harus hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat yang harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Ketika meraih kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku, dan bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia. Perbedaan bukan merupakan hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Indonesia, meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau, merupakan satu kesatuan.
persatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. Prinsip yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Prinsip yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Prinsip yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan, baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat memperkukuh ketahanan negara. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Manfaat yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Manfaat yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Manfaat yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Kemudian manfaat yang keenam, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa, suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Tetapi mereka tetap satu. Meskipun beragam, Indonesia rentang dengan perpecahan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan harus hidup rukun. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai sesama manusia, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya seperti ketika meraih kemerdekaan. Ada perbedaan agama, suku, budaya, namun tidak menjadi penghalang untuk mereka yang meraih kemerdekaan Indonesia. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Pastinya pernah dong ya. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya apa ya kira-kira? Mari kita lihat. Contohnya itu siap sedia membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam ataupun datang dari luar. Menolak campur tangan atau intervensi asing, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Terima kasih. Itu penyampaian media pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.